Bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran produk budaya menurut Nasr Hamid Abu Zaid? Oke, Nasr Hamid Abu Zaid yang merupakan seorang intelektual asal Mesir. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah produk budaya atau muntaj thaqafi. Artinya teks Al-Quran, kata dia, terbentuk dalam realitas dan budaya selama lebih dari 20 tahun. Namun, Al-Quran juga mengubah budaya karena ia juga produsen budaya dan Al-Quran juga menjadi teks yang hegemonik dan menjadi rujukan bagi teks yang lain. Menurut beliau, realitas dan budaya tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Oleh sebab itu, Al-Quran juga merupakan teks bahasa. Keterkaitan realitas, budaya, dan bahasa menjadikan Al-Quran sebagai teks historis sekaligus teks manusiawi. Sekalipun Al-Quran bersumber dari ilahi, namun hakikatnya Al-Quran juga termanusiawikan karena berada di dalam ruang dan waktu tertentu. Kemanusiawiannya bahkan sudah dimulai saat Rasulullah SAW menyampaikan wahyu itu ke para sahabat. Dari sini dapat kita lihat bahwa pendapat Nasr Hamid bermasalah. Pertama, kapan Al-Quran menjadi produk budaya dan kapan ia menjadi produsen budaya? Jika Al-Quran menjadi produk budaya ketika wahyu selesai, maka dalam rentang waktu wahyu pertama turun hingga wahyu selesai, Al-Quran berada dalam keadaan pasif karena ia produk budaya Arab jahiliyah. Namun ini pendapat salah karena ketika diturunkan secara gradual, Al-Quran ditentang dan menentang budaya Arab jahiliyah yang ada pada saat itu. Jadi Al-Quran bukanlah produk budaya karena Al-Quran bukanlah hasil kesinambungan dari budaya yang ada. Al-Quran justru membawa budaya baru dengan mengubah budaya yang ada dan bahkan ia merupakan produsen budaya baru. Selanjutnya, jika dikatakan bahwa Al-Quran menjadi produk budaya sekaligus produsen budaya sejak awal wahyu diturunkan, maka hal itu membingungkan karena menggabungkan sebab atau produsen dan akibat atau produk pada suatu situasi tertentu. Selain itu, beliau juga mengabaikan kompleksitas yang terjadi di dalam kebudayaan itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya kebudayaan adalah istilah abstrak yang tidak seharusnya menjadi pembentuk. Manusia pun bisa membentuk kebudayaan dan Rasulullah SAW sendiri tidak dibentuk oleh budaya Arab jahiliyah. Justru Nabi Muhammad yang membentuk budaya itu sendiri. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran bukanlah produk budaya Arab jahiliyah, namun justru kebudayaan Arab pada zaman Rasulullah SAW adalah produk dari Al-Quran. Sekian dari saya Arbi Jacobus ingin mengatakan kalau nggak bermanfaat, unfollow saja. Diskusi di kolom komentar.